Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Nah, sekarang kita akan melihat ayat Al-Quran surah Al-Qasas ayat ke-77. Sekalian kita menjawab pertanyaan-pertanyaan penting yang berkaitan dengan ayat tersebut. Dan jangan lupa di akhir video kamu akan merasa seperti sudah ngaji di pesantren. Menarik kan? Ayo kita mulai. Apakah kamu tahu atau pernah membaca surah Al-Qasas ayat ke-77? Nah, kalau belum pernah, ini kesempatan kamu yang sangat berharga supaya bisa melihat dan membaca Al-Quran surah Al-Qasas ayat ke-77. Nah, mari kita sama-sama membaca ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayo, apakah kamu bisa membaca ayat ini? Pasti bisa ya. Nah, apakah kamu tahu terjemahannya? Kalau belum, ayo kita lihat sama-sama. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Wabtagi, dan carilah fima, pada apa yang telah ataqallahu, yang telah Allah berikan, anugerahkan kepadamu. Ad-daral akhirah, yaitu negeri akhirat. Wala tansa, dan janganlah kamu lupa, jangan kamu lupakan, nasibaka, nasibmu atau bahagianmu, minad dunia, dari kenikmatan duniawi. Wa ahsin, dan berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di permukaan bumi. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul mufsidin, tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Oke, alhamdulillah kamu sudah bisa membaca ayatnya, teks Arabnya, dan kamu juga sudah mengerti terjemahannya, tahu makna yang terkandung di dalam ayat ini. Nah, biasanya ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu membosankan karena berisi banyak sekali ayat-ayat yang mengharuskan kita untuk beribadah dan menjauhi dosa. Apalagi ada ancaman neraka. Tetapi kita yang sudah sering membaca Al-Quran tentu tahu bahwa isi Al-Quran itu tidak hanya tentang ibadah, tidak hanya tentang dosa, tidak hanya tentang neraka, tetapi juga berisi banyak ayat-ayat yang mengajarkan kita untuk hidup bahagia di dunia ini, ceria dan optimis dalam melihat hidup atau menjalani hidup. Itu sebabnya Al-Quran merupakan kitab suci untuk umat manusia yang isinya merupakan petunjuk atau pedoman hidup. Nah, setelah kamu membaca ayat tersebut, Al-Qasas ayat ke-77, apakah kamu tahu berapa kata kerja perintah yang ada pada ayat ini? Ayo coba hitung. Apakah kamu juga tahu berapa larangan yang ada di dalam ayat ini? Atau mungkin kamu bisa menjawab pertanyaan yang terakhir. Apa sih yang Allah sukai menurut ayat ini? Nah, ayo kita bedah satu-satu isi dari ayat ini. Pertama, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Di kalimat ini ada dua kata kerja. Satu, kata kerja perintah, wabtaghi, dan carilah. Yang kedua adalah kata kerja larangan, wala tansa, dan jangan lupa. Jadi kita disuruh mencari dan pada saat yang sama kita dilarang melupakan. Apa yang disuruh kita cari? Daral akhirah, negeri akhirat. Oke, kamu benar. Apa yang dilarang kita lupakan? Ya, nasib kita di dunia ini. Jadi meskipun kita diminta mengejar, mencari apa yang disiapkan Allah di negeri akhirat, tetapi Allah juga mengingatkan, jangan lupa bagianmu di dunia ini.
Jangan lupa nasibmu di dunia ini. Nah, ini bagian pertama dari ayat yang kita bahas di video ini. Kamu mau tahu bagian keduanya? Oke, kita lanjut ya. Bagian keduanya adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Wa ahsin, dan berbuat baiklah. Nah, ini kata kerja perintah lagi. Kemudian wala tabghi, ada larangannya, wala tabghi, dan janganlah kamu merusak, berbuat kerusakan. Jangan kamu mencari-cari kerusakan di permukaan bumi ini. Nah, jadi tadi di bagian pertama ada kata kerja perintah dan ada kata kerja larangan. Nah, di bagian kedua ini sama. Ada perintah yaitu ahsin, berbuat baik. Dan ada larangannya juga. Wala tabghi, jangan kamu mencari, jangan kamu lakukan kerusakan di permukaan bumi ini. Apakah cukup sampai di sini? Oh tidak, ada bagian ketiganya, yaitu innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di sini diterangkan bahwa yang Allah tidak sukai, yang Allah tidak cintai adalah al-mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, kita ulangi ya pertanyaannya, apakah kali ini kamu bisa menjawab dengan benar? Pertama, berapa kata kerja perintah yang ada pada ayat ini? Ayo dihitung. Bagus. Pertanyaan yang kedua, berapa kata larangan yang ada di dalam ayat ini? Ya, hitung lagi ya. Oke, good. Nah, pasti ini kamu tahu jawabannya. Apa yang Allah sukai menurut ayat ini? Oke, kata kuncinya adalah al-mufsidin, orang-orang yang merusak. Nah, sekarang kita ngaji ya, ala pesantren. Nah, ini bagian paling serunya nih. Kita akan membaca, ini dia. Ini diambil dari salah satu kitab tafsir, nanti kamu lihat sumbernya di akhir video ini. Nah, di sini ada qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallahu, yaitu maknanya utlub, carilah fima a'taqallahu minal amwal, apa yang telah Allah berikan kepada kamu minal amwal, dari jenis amwal, harta benda. Wa qara'a Abul Mutawakkil, dan ada seorang yang bernama Abu Mutawakkil dan Ibnu Samayfa membaca bukan wabtagi tetapi wattabi'. Ya, jadi ada dua jenis bacaan. Ad-dar al-akhirah yang dimaksud adalah al-jannatu, yaitu surga, atau bahasa literalnya, harfiahnya kebun. Wadzalika yakunu biinfaqihi fi ridallahi ta'ala wa syukril mun'im bihi. Dan kenapa dia mendapatkan al-jannah? Karena dia berinfak karena mencari ridha Allah. Inilah potongan penjelasan di bagian pertama. Berikutnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Fihi salasatu aqwalin. Di dalam menjelaskan kalimat ini ada tiga pendapat. Ahaduha, yang pertama, ayya'mala fid dunya lil akhirah. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya maksudnya ya'mal fid dunya lil akhirah. Dia mengerjakan amal-amal di dunia ini tetapi ditujukan untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Yang mengatakan ini atau yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Abbas, Mujahid, dan Jumhur. Jumhur itu mayoritas ulama. Wasani an yuqaddimal fadla wa yumsik ma yughni. Hendaklah dia memberikan atau menyerahkan kelebihan-kelebihan yang dia punyai, wa yumsik ma yughni, dan dia menahan, memegang apa yang cukup baginya. Kebutuhan-kebutuhan yang mendasar baginya dia pegang, dia simpan, dia tahan, sementara kelebihan-kelebihan yang dia punyai itu dia berikan kepada yang lain. Itu maksudnya wala tansa nasibaka minad dunya. Kemudian pendapat yang lain, pendapat ketiga adalah an yastaghniya bil halal anil haram. Hendaklah dia merasa cukup dengan perkara-perkara yang halal dan menghindari perkara-perkara yang haram. Itulah yang dimaksud wala tansa nasibaka minad dunya. Pendapat yang terakhir ini disebutkan berasal dari Qatadah.
Di bahagian yang lain, wa fi makna wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, makna dari ahsin kama ahsanallahu ilaik ada 3 pendapat, salah satu aqwal. Yang pertama adalah a'ti fadlah. Jadi dia memberikan kelebihan-kelebihan sebagaimana zalika ala qadri hajatik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menambah secukup dari apa yang kamu butuhkan. Wasani, dan yang kedua, ahsin fi maftarada alaika, berbuat baiklah dalam perkara-perkara, dalam hal-hal yang telah diwajibkan atasmu. Kama ahsana fi in'amihi ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik dalam hal pemberian nikmat-nikmat kepadamu. Wasalis, dan pendapat yang ketiga, ahsin fi talabil halal, berbuat baiklah dalam menuntut, dalam mencari hal-hal yang sifatnya dihalalkan oleh agama, kama ahsana ilaika fil ihlal, sebagaimana kamu telah Allah berikan dengan cara terbaik dalam perkara-perkara yang dibolehkan atau dalam perkara-perkara yang halal, dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, wala tabghil fasada fil ard, yang dimaksud dengan kalimat ini adalah fata'mal fiha bil ma'asi. Jadi al-fasad yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-ma'asi, pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan maksiat, yaitu membangkang, tidak mematuhi perintah-perintah Allah. Itulah yang disebut dengan al-fasad, kerusakan. Kerusakan yang dimaksud adalah al-ma'asi. Gimana? Itu kamu bisa baca sendiri ya sumbernya, bisa buka link yang tertera di video ini. Gimana? Tunggu apa lagi? Ayo kita belajar memahami Al-Quran dengan cara yang menyenangkan. Siapa tahu kita bisa menemukan petunjuk dan pedoman hidup yang bisa membuat hidup kita, hidup kamu, hidup kita semua menjadi lebih baik, lebih optimis, lebih ceria dalam menjalani dan memandang hidup ini. Ayo kita mulai belajar memahami Al-Quran sekarang juga dengan cara menonton video-video yang membahas tentang ayat-ayat Al-Quran, termasuk yang ada di channel Sekolah Al-Quran Makassar ini. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum.